Halo Kuiperian, saya Cecep Saiful Mukti. Pada video ini kita akan membahas prediksi soal HOTS dengan topik fluida statis dan fluida dinamis. Materi ini bisa kamu pelajari di video kakak ya. Saatnya kita ke TKP. Berikut soalnya. Jika ditimbang di udara, massa benda X adalah 50 gram. Agus menimbang benda X tadi di dalam air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Tercatat massanya seolah-olah menjadi 40 gram di dalam air. Jika Agus memasukkan benda itu ke dalam raksa yang massa jenisnya 13,6 gram per cm kubik, maka yang akan terjadi dengan benda X adalah nih opsinya ya. Untuk menjawab soal ini mudah sekali Kuiperian ya. Yang pertama identifikasi dulu apa yang diketahui. Massa benda X di udara yaitu adalah massa benda di udara MB. Boleh ditulis dengan MU. Ya, gitu yaitu 50 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam fluida air. Kita kasih informasi rho air, yaitu rho F. Massa jenis fluida, yaitu rho A ya. Air, karena fluidanya adalah air, yaitu sebesar 1 gram per cm kubik. Nah, tercatat seolah-olah massanya menjadi 40 gram di dalam air. Saat ditimbang di dalam air maksudnya. Berarti adalah massa di dalam fluida MF ya, yaitu sebesar 40 gram. Kemudian, Agus memasukkan benda X tadi ke dalam raksa dengan massa jenis 13,6. Berarti kita ada informasi massa jenis raksa, rho R ya. R-nya adalah raksa. Inisial untuk raksa 13,6 gram per cm kubik. Nah, pertanyaannya apa yang akan terjadi jika dimasukkan ke dalam raksa? Nah, untuk menjawab ini, kamu harus mengetahui dulu berapa sih massa jenis bendanya. Kakak punya cara super. Solusi Kuiper. Ini dia supernya. Mencari massa jenis benda yang tercelup dalam fluida, rho B adalah massa benda yang ditimbang di udara atau MU dibagi dengan massa benda yang di udara dikurangi dengan massa benda saat ditimbang di fluida dikalikan dengan massa jenis fluida. Nah, ini luar biasa ya. Kamu harus hafal ya. Ingat maksudnya. Baik, kalau kita masukkan bilangannya, susi-susi maksud. Massa di udara 50 ya. 50 gram dibagi 50 dikurangi 40 dikali dengan massa jenis fluida yang pertama dimasukkan ke dalam air ya, yaitu 1. Sehingga kita dapatkan 50 per 10 alias 5 gram per cm kubik. Tuh. Dari sini saja kalau kita lihat ke option ya, sebenarnya nanti kakak kasih trik yang lebih mantap lagi ya buat kamu. Tapi kakak langsung saja. Ketika kamu mengetahui massa jenis bendanya adalah 5 gram per cm kubik. Lihat pernyataan selanjutnya. Agus memasukkan benda itu ke dalam raksa yang massa jenis 13,6. Ya. Bayangkan, bendanya 5 gram per cm kubik, massa jenis fluidanya 13,6 gram per cm kubik. Berarti massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis raksa. Ya. Nah, maka yang akan terjadi, ingat hukum Archimedes, benda pasti terapung. Jadi kita bisa mengeliminasi nih opsi-opsi yang ada. Contoh yang A. Benda X tenggelam di dalam raksa. Salah ya, ingat. Karena massa jenis bendanya kurang dari massa jenis raksa. Berarti option A salah. Kemudian kita lihat yang B. Sebanyak 63% bagiannya terapung di udara. Nah, ini bisa jadi karena kita belum menghitung semuanya. Yang C, melayang di raksa. Nah, ingat ada hukum Archimedes, melayang itu massa jenis benda harus sama dengan massa jenis fluida. Massa jenis benda 5 gram per cm kubik. Massa jenis fluidanya 13,6, nggak sama. Jadi option C salah ya. Gitu. Lanjut ke option yang D. Sebanyak 50% lebih bagiannya tercelup di raksa. Nah, ini dia. Ini bisa jadi ya, alternatif. Kemudian yang E, terapung seluruhnya di raksa. Wah, tidak mungkin ya. Tidak mungkin seluruhnya terapung. Jadi ada option antara
B dengan D. Nah, untuk melanjutkan, mana yang benar jawabannya, kita akan menghitung lagi sekarang dengan konsep hukum Archimedes. Di mana kamu buat ilustrasi gambar. Sekarang kita buat ilustrasi gambar. Ya, benda yang sudah kita ketahui massa jenisnya 5 gram per cm kubik akan dimasukkan ke dalam raksa yang massa jenisnya 13,6 gram per cm kubik. Oke, nah ini dia bendanya. Ini bendanya, benda X ya. Ini fluidanya adalah raksa ya, ini adalah raksa. R, raksa 13,6. Nah, benda memiliki berat ya. Benda memiliki berat WB, berat benda. Benda mengalami gaya apung atau gaya Archimedes yang arahnya ke atas oleh raksa ya, sebagai fluida, yaitu FA. Dalam keadaan setimbang, maka WB, berat benda, adalah sama dengan FA. WB, massa dikali gravitasi. Massa benda dikali gravitasi. FA, gaya apung. Rho F, massa jenis fluida, dikali percepatan gravitasi, dikali dengan volume yang tercelup di fluida, atau VF. Ya. Nah, kita bisa saling menghilangkan ya gravitasinya. Ya. Sana sama di sebelah kanan dan ruas kiri. Baik, lanjut. Massa jenis kita ubah menjadi Rho dikali VB. Massa jenis benda dikali volume benda. Jadi Rho itu sama dengan massa dibagi volume. Maka massa adalah massa jenis dikali volume ya. Paham ya? Oke, lanjut. Massa jenis fluida Rho F kita tulis lagi, VF massa jenis volume benda yang tercelup di fluida. Nah, sekarang kita coba masukkan bilangannya. Massa jenis benda adalah berapa tadi? 5 ya. 5 gram per cm kubik kita masukkan. VB volume benda ya. Volume bendanya adalah VB aja dulu ya, nggak masalah. Rho F itu adalah massa jenis fluidanya. Di sini adalah raksa, yaitu sebesar 13,6 ya, 13,6 dikali VF. VF yang akan kita cari. Ya, maka VF-nya adalah volume benda yang tercelup di fluida, yaitu raksa, boleh ditulis VR sama saja, volume yang tercelup di raksa adalah 5 VB dibagi dengan 13,6. Ya, seperti itu. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah kurang lebih ya. Hasilnya adalah kurang lebih mendekati 0,37 VB. Ya. Oh, jadi volume benda yang tercelup di fluida atau di raksa adalah 0,37 bagian dari benda X tadi. Atau kalau kita kalikan dengan 100%, 37% yang tercelup di fluida atau di raksa. Ya, berarti sisanya berapa? Sisanya yang terapung di udara. Nih bagian yang terapung di udara adalah sisa. Yang terapung 100% dikurangi 37%. Berarti berapa? 63%. 63% itu yang terapung di udara. Kalau kita lihat ke opsinya ABCD, ya. Tadi kita punya hanya B dan C saja. Lihat yang B. Sebanyak 63% bagiannya terapung di udara. Nah, ini dia jawabannya. Dengan demikian, jawaban B yang benar. Karena 63% terapung di udara. 37% tenggelam atau tercelup di raksa. Dengan demikian, sekali lagi untuk soal ini jawabannya adalah B, Bandung. Kita akan lanjut soal yang berikutnya.